Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, bertemu dengan saya, Ibu Ami. Nah, apabila ada Bu Ami di sini, artinya adalah Mathematics Time. Tonton terus videonya ya, Ibu jamin kalian pasti akan mendapatkan pengetahuan yang baru. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita luruskan niat kepada Allah SWT dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Di Al-Quran juga membahas mengenai keberadaan angka dan bilangan yang menjadi salah satu ruh dalam kita membahas materi matematika maupun fungsi. Salah satunya terdapat pada Quran Surat Yunus ayat 5. Bismillahirrohmanirrohim. Huwallazi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinina wal hisaba ma khalaqallahu dzalika illa bil haqqi yufadzilul ayati liqaumin ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Ayat tersebut merupakan bukti yang disebutkan Allah dalam Al-Quran mengenai keberadaan angka-angka atau bilangan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar manusia itu menggunakan akalnya untuk berpikir dan meyakini apa yang telah diturunkan, yakni Al-Quran. Sebelum Ibu mengambil video ini, Ibu berbelanja terlebih dahulu. Penjaga toko memberikan Ibu benda ini. Siapa yang tahu nama benda ini? Yap, benar sekali, namanya adalah paper bag. Paper bag terbuat dari kertas dan digunakan untuk menggantikan kantong plastik yang sering kita pakai. Wah, sebuah langkah yang tepat ya untuk menjaga lingkungan. Tahukah kalian bahwa kertas tidak hanya digunakan untuk menulis, namun kertas juga bisa dimanfaatkan menjadi berbagai banyak hal. Kira-kira benda apa saja ya yang terbuat dari kertas? Ayo, coba sebutkan. Bu Ami bantu sebutkan ya. Ada buku, paper bag, gelas, piring, pembungkus makanan, dan masih banyak lagi. Sebelum kertas menjadi barang-barang yang Bu Ami sebutkan tadi, siapa yang tahu kertas itu berasal dari apa? Ya, benar. Kertas berasal dari bibit pohon yang ditanam dan berkembang menjadi pohon besar, lalu diolah sehingga menghasilkan kertas yang sering kita pakai. Kalian pengen tahu bagaimana pohon diolah menjadi kertas? Disimak ya penjelasan Bu Ami. Pertama-tama, batang pohon yang ditanam dikelupas hingga bersih. Kemudian, batang kayu yang bersih itu dimasukkan ke mesin pertama, yaitu mesin cacah. Tugas mesin cacah adalah memotong kayu menjadi serpihan kayu yang kecil. Serpihan kayu yang kecil itu lalu dimasukkan ke mesin kedua, berupa tangki raksasa, dan diolah menjadi bubur kertas, atau biasa disebut pulp. P-U-L-P. Pulp tersebut bisa langsung dikeringkan dan dijual, atau diolah selanjutnya menjadi gulungan kertas, tergantung dari kebutuhannya. Bagaimana? Cukup panjang perjalanan menuju selembar kertas, kan? Proses pembuatan dari batang kayu menjadi pulp tadi melalui dua mesin yang berbeda fungsi, bukan? Nah, di matematika terdapat prinsip yang sama. Siapa tahu namanya? Namanya adalah fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah gabungan dari dua fungsi atau lebih. Sebelum kita membahas terlalu jauh, siapa yang masih ingat definisi fungsi? Fungsi dari domain ke kodomain adalah aturan yang memasangkan tepat satu anggota domain ke anggota kodomain. Wah, ternyata kalian masih ingat ya? Setelah kemarin kita belajar operasi aljabar pada fungsi, lalu bagaimana ya definisi fungsi komposisi? Komposisi dari fungsi G dilanjutkan ke fungsi F
ditulis F bundaran GX didefinisikan sebagai F bundaran GX sama dengan FGX. Nah, sekarang kita bahas permasalahan kontekstual yang berhubungan dengan komposisi dua fungsi. Bisa kalian lihat di layar kalian. Ayo, coba kita pahami. Suatu pabrik kertas dengan bahan dasar kayu X memproduksi kertas melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin 1, menghasilkan serpihan kayu M dengan mengikuti fungsi berikut. M sama dengan Fx sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 2. Tahap kedua menggunakan mesin 2, menghasilkan pulp mengikuti fungsi berikut. Gm sama dengan 4M ditambah 2, dengan X dan M dalam satuan ton. Jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 4 ton, banyak kertas yang dihasilkan adalah titik-titik. Begini ilustrasinya. Batang kayu kita misalkan sebagai variabel X. Batang kayu tersebut diproses pertama pada mesin 1, sehingga menghasilkan serpihan kayu yang dimisalkan sebagai variabel M. Proses ini kita misalkan sebagai Fx. Selanjutnya, serpihan kayu tersebut diproses pada mesin 2. Proses ini kita misalkan sebagai Gx. Melalui kedua proses tersebut, akan menghasilkan pulp. Sehingga, proses ini kita misalkan sebagai G bundaran Fx. Oke, bagaimana? Sudah bisa menemukan penyelesaiannya? Ibu beri salah satu alternatif penyelesaiannya. Kita tulis pemisalan tadi, yaitu batang kayu sebagai X, serpihan kayu sebagai M, proses pada mesin 1 sebagai fungsi F, dan proses pada mesin 2 sebagai fungsi G. Nah, diketahui M sama dengan Fx sama dengan X kuadrat dikurang 3X dikurang 2, dan Gm sama dengan 4M ditambah 2. Karena yang diketahui adalah G bundaran F4, maka langkah selanjutnya adalah kita menentukan nilai G bundaran Fx, yaitu dengan cara memasukkan nilai Fx ke fungsi G. Hal tersebut menghasilkan nilai G bundaran Fx yaitu 4x kuadrat dikurang 12x dikurang 6. Oleh karena itu, kita bisa menentukan nilai G bundaran F4 dengan cara substitusi nilai X dengan 4. Sehingga kita peroleh nilainya adalah 10. Jadi, jika bahan dasar kayu yang tersedia untuk suatu produksi sebesar 4 ton, maka kertas yang dihasilkan adalah 10 ton. Bagaimana? Sudah paham kan dengan penjelasan Bu Ami tadi? Coba sekarang Bu Ami tanya, apa perbedaan F bundaran Gx dan G bundaran Fx? Ya, tepat sekali. F bundaran Gx artinya kita masukkan fungsi G ke dalam fungsi F. Sedangkan G bundaran Fx kita masukkan fungsi F ke dalam fungsi G. Jika masih belum paham, Ibu bantu ilustrasi sebagai berikut. Tentunya kalian tahu dong biskuit Oreo. Coba sekarang bayangkan biskuit tersebut. Nah, anggaplah biskuit hitam sebagai Fx, krim sebagai Gx. Jadi, ketika F bundaran Gx, maka krim berada di dalam biskuit hitam. Sementara ketika G bundaran Fx, maka biskuit hitam berada di dalam krim. Ibu harap kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan kali ini. Jika masih belum paham, kalian bisa tonton video ini dari awal dan dipahami secara pelan-pelan. Nah, buat kalian yang menonton sampai akhir video, Ibu kasih bonus. Kalian bisa isi kuis di bawah ini sebagai challenge untuk kalian latihan mandiri. Sampai di sini dulu videonya. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang komposisi 3 fungsi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.